Kalau punah, sejarah ikonnya Maleo itu bisa hilang. Coba Om cerita sedikit. Dulu kan katanya kuliah Ya, kehutanan. sebelumnya memang kalau tentang burung itu, Ya, sebelum kuliah, atau Iya. masih di kampung-kampung iya itu, di kampung. saya memang tertarik dengan satwa burung ini, toh. Tapi tidak tahu bagaimana caranya, kayak cuma suka begitu saja. Suka. Tapi lain perlakunya terhadap satwa ini, kayak menjerat, toh. Itu kan suka, tapi anak-anak hobi tangkap burung, Ya. toh. Sebatas suka menjerat, tangkap burung, berburu lah istilahnya. Ya. Tapi setelah kuliah, Ya. ada komunitas burung, Ya. pengamat burung. Akhirnya saya terjun di situ. Ternyata mencintai atau suka burung itu bukan begitu seperti itu caranya. Setelah kuliah di kampus, ketemulah dengan hobi saya sebagai pengamat burung. Setelah gabung di komunitas pengamat burung, tahu tentang apa itu uniknya burung, apa itu fungsinya burung. Kemudian intinya sudah tertanam di dalam diri bahwa burung itu di alam indah. Ya. Dari bulunya, tingkah lakunya, perilakunya, dan lain sebagainya. Kalau kita fotografer itu atau pengamat burung itu, ketika kita turun di hutan, bilang bahwa ada burung ini, kita temukan burung ini, tapi tanpa foto itu hoax. Ya. Tanpa foto itu tidak terbukti bahwa kamu pernah ketemu dengan burung ini, itu hoax namanya. Padahal kalaupun kita ketemu mengamat, punya data dicatat, tapi kalau tidak ada foto atau gambar yang kita dokumentasikan, sama saja dengan hoax. Dari situ saya termotivasi bagaimana caranya dari mengamat, kemudian saya bisa dokumentasikan, maka saya menyimpan, menabung sekian tahun baru saya bisa dapat kamera. Berarti untuk alat invest ke fotografi dari kuliah sudah punya? Ya, dari kuliah memang sudah punya niat untuk beli kamera. Dan berapa tahun menabung baru bisa? Selama kerja 3 tahun baru bisa dapat ini. Baru bisa beli ya. Kenapa misalnya tidak rasa rugi? Ini kan fotografi. Kalau kita berbicara fotografi itu kan yang yang umum. Kalau kita bicara umum itu berarti sesuatu yang harus ada yang menghasilkan. Kalau hobi itu, kalau menurut saya, hobi itu berapapun jumlah yang kau keluarkan, berapapun uang yang kau keluarkan demi memuaskan hobi itu, saya pikir tidak masalah, toh. Kita bisa puas dengan apa yang kita lihat, walaupun tidak menghasilkan uang, karena persoalan pekerjaan dan hobi itu nanti itu akan berbarengan. Ketika kita punya hobi itu bisa jadi menghasilkan nanti ke depannya, seperti itu. Mungkin saat ini belum. Kalau di Sulawesi khususnya yang Ngedik, yang paling menarik dan dilirik turis mancanegara itu salah satunya Maleo. Burung Maleo. Karena dia ini mempunyai banyak keunikan. Misalnya contoh, dia punya keunikan tidak mengerami telurnya, dia memanfaatkan panasnya bumi. Kemudian ukuran telurnya itu 5-8 kali besar ukuran telur ayam. Kalau sejauh ini saya kan baru masuk di lokasi awal tahun 2020. Sementara di awal tahun itu Januari sampai bulan 7, kita tahu sendiri bahwa itu musim ini, musim angin, musim ombak. Terus belum musim berbiak Maleo. Makanya kita punya kesempatan untuk ambil data Maleo itu pas musim berbiaknya atau musim bertelur di bulan 7, dari bulan 7 sampai bulan April mendatang. Tapi puncaknya itu di awal-awal Agustus atau pertengahan Agustus.
Kalaupun ada di bulan 10, bulan 9 itu sudah tidak sebanyak di bulan Agustus. Ini kan menjadi ikonnya, salah satu ikon Sulawesi Tengah. Kalau dia punah, Itu sudah tidak ada ya lagi ini ikonnya. aset ya, ikon itu, ini salah satu aset yang berharga untuk Sulawesi Tengah. Kalau hilang, kalau punah, Tidak lagi ikon. sejarah ikonnya Maleo itu bisa hilang. Aset kekayaan alam itu hilang dan tidak tahu kita mau kembalikan bagaimana lagi ya, seperti itu. Foto-foto di FB artinya bukan memamerkan, tapi secara tidak langsung salah satu bentuk dukungan fotografer menjaga satwa ya, dengan memamerkan ini foto jenis ini burung ini, bahwa ini langka, jadi dikasih keterangan seperti itu supaya orang sadar bahwa betapa pentingnya satwa khususnya burung, betapa pentingnya untuk keseimbangan ekosistem. Gitu. Visinya kita ke depan, misalnya visi melihat dengan apa yang sekarang kita lakukan di fotografi khususnya satwa ini, burung. Kalau visi untuk kedepannya, saya sebagai ini pengamat dan proses pembelajaran untuk di fotografer alam liar, saya punya visi itu kedepannya nanti supaya bahwa masyarakat bisa ini mengerti dan paham bahwa pentingnya itu satwa untuk keseimbangan ekosistem seperti itu. Dan pasti aneh kalau orang sering-sering lihat, menimbulkan pertanyaan, ini orang apa ini sebenarnya ini? Ya, waktu di lapangan. Iya, di lapangan. Ya, sadar tidak masyarakat lihat yang itu. tidak penting didokumentasikan, padahal yang dia merugikan waktu lah. Kalau dipikir untuk apa sebenarnya? Menimbulkan pertanyaan, ini jangan-jangan ini orang baku tanah. Tanah. Oh, dikira orang bertanahan. Ya, dikira orang pertanahan.